Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari Film Pictures dengan nama tim kami yaitu Ortodus Megalodon. Di sini kami terdiri dari 4 orang anggota, yaitu ada Ahmad Yasin, Anca Jupero, Andia Sukasmi, dan saya sendiri Alfa Karimera. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai Film Pictures atau yang biasa kita kenal dengan ikan. Jadi di sini kita akan membahas yang pertama itu mengenai ciri-ciri, kemudian struktur morfologi, anatomi dan juga fisiologinya, kemudian ada klasifikasi, peran dan contoh, serta sistem pada film pictures ini. Yang pertama itu mengenai ciri-ciri. Nah, ciri-ciri pada kesempatan kali ini akan dijelaskan oleh Anca. Pada Anca diisilakan. Oke, lanjut aja ke ciri-ciri. Ciri-ciri pertama Pisces tuh satu, dia tuh memiliki rangka tulang sejati. Yang kedua, dia tuh bertulang belakang atau vertebrata. Yang ketiga, tubuhnya tuh ditutupi sisik dan berlendir. Lanjut, dia tuh bagian tubuhnya tuh jelas antara kepala, badan, dan ekor. Seperti yang kita tahu, Pisces bernapas dengan insang. Terus dia tuh poikilotan atau berdarah dingin. Tubuhnya tuh dipengaruhi oleh suhu lingkungan. Lanjut, kalau sistem peredaran darahnya tuh bertutup tunggal. Maksudnya tuh satu kali peredaran darah melalui jantung. Lanjut, dia hermaprodit, yaitu kelamin jantan dan betinanya terpisah. Sistem pencernaannya lengkap, mulut, kerongkongan, lambung, usus, dan anus. Lanjut, dia tuh memiliki sistem koordinasi yang terdiri dari saraf pusat dan saraf hormon. Indera ikan tuh ada sepasang mata, sepasang telinga, indera pembau, dan gurat sisi. Gurat sisi ini berfungsi sebagai pengatur perubahan tekanan air. Terima kasih Pak Anca. Selanjutnya tuh ada klasifikasi dari ada struktur dari Pisces ini yang akan dijelaskan oleh anak. Kepada Adi silahkan. Baiklah, terima kasih ucapkan kepada Anda. Jadi kita akan membahas mengenai struktur morfologi dari Pisces. Jadi morfologi itu sebagaimana kita tahu, morfologi itu adalah bentuk luar tubuh dari makhluk hidup. Nah, yang pertama itu ikan itu terdiri dari yang pertama integumen. Integumen itu berupa kulit atau sisik. Kemudian yang kedua terdapat mulut, yang ketiga terdapat cekung hidung, kemudian terdapat rongga mulut, kemudian mata pada itu tidak berkelopak, kemudian terdapat sirip punggung, sirip dubur, sirip ekor, sirip perut serta sirip dada, serta terdapat ekor. Untuk lebih jelasnya ini ada gambarnya teman-teman, yaitu di sini ada matanya, kemudian di sini mulut. Kemudian ada rongga insangnya, kemudian sirip dadanya ini, sirip perut, sirip duburnya, sirip ekor, sirip punggung, serta sisiknya. Tidak lupa juga di sini ada yang tadi namanya lubang hidung tadi ikan itu sendiri. Selanjutnya itu anatominya. Nah, anatomi itu kan bagian-bagian dalam tubuh gitu, susunan organ-organ tubuh makhluk hidup. Nah, di sini struktur anatomi pada Pisces itu terdiri dari ada nostril. Nah, nostril ini sendiri itu tuh lubang hidungnya tadi, lubang hidung varietas. Kemudian ada potongan operculum, kemudian ada insang, ada ginjalnya di sini. Kemudian ada gelembung renang, tali spinal, kemudian ada jantung, hati, ada lambung juga, ada usus, ada gonad. Gonad ini yang untuk reproduksinya. Kemudian ada sirip cervicalis, ada anus, ada kantong kemih, gurat lateral atau gurat sisi, kemudian sirip analis, sirip caudalis, sirip adiposa, sirip dorsalis. Kemudian selanjutnya itu struktur fisiologi, yaitu fungsi-fungsi dari bagian-bagian tubuh yang telah dijelaskan tadi. Yang pertama itu nostril atau lubang hidung tadi ya teman-teman, yang bagian ini. Jadi nostril itu sendiri terletak di depan dan sedikit ke atas dari mata, berbentuk seperti pipa berukuran kecil yang berguna tempat masuk keluar air. Pisces. Pertama A. Yang A itu adalah kelas Agnatha. Apa itu Agnatha? Agnatha merupakan anggota vertebrata yang paling primitif.
Namanya berasal dari bahasa Yunani, yaitu a tanpa dan kapnos yang artinya rahang. Agnatha merupakan ikan seperti belut yang bermulut melingkar, tetapi tidak memiliki rahang. Ikan tersebut dapat mencapai panjang 1 meter. Apa nih? Ini adalah contoh, nanti dijelaskan. Tubuhnya disokong oleh rangka berkartilago yang Karlapre. disebut dengan tulang rawan. Kulitnya yang lembut tidak memiliki sisik. Karena tidak memiliki sirip yang berpasangan, Agnatha bergerak dengan gerakan undulasi. Contoh anggota Agnatha adalah ikan lamprey. Ikan lamprey ini nama latinnya adalah Lampreta sp. Dia hidup di air tawar dan mulutnya melingkar seperti ini. Dia menghisap darah dari hewan-hewan yang ada di air tawar, hewan yang lain. Yang kedua adalah kelas Chondrichthyes. Chondrichthyes ya, Chondrichthyes. Kelas Chondrichthyes memiliki rangka yang tersusun atas kartilago atau tulang rawan dengan sedikit penulangan atau klasifikasi. Contohnya ikan hiu, ikan pari, dan belut listrik. Kulitnya terbuat dari ribuan susunan struktur seperti gigi yang dikenal dengan sisi flakoid. Umumnya, Chondrichthyes hidup di laut. Insangnya berupa 5-7 pasang celah insang tanpa operculum atau disebut juga dengan tutup insang. Karena tidak memiliki gelembung renang, hiu harus terus berenang. Karena tidak sekalipun dalam keadaan tidur agar dapat terus mengapung. Jadi hiu itu kalau dia tidur, dia itu berenang agar dia terus mengapung. Ekor hiu bertipe heterocercal atau siripnya merupakan struktur berdaging. Pada hiu jantan, di bagian tepi dalam 2 sirip pelvisnya terdapat clasper, yaitu alat kopulasi untuk pembuahan internal. Hiu ada yang merupakan organisme ovipat, contohnya hiu anjing bertutul, dan ada pula yang merupakan organisme lembar. Sebagian besar Osteichthyes memiliki 2 pasang sirip dan ekornya bertipe divicercal. Akan bermuara ke insang dan dari insang diekspresikan keluar tubuh. Ya. Bisa kayak ini punya sistem. Coba jelaskan itu arah panah tuh, apa tuh panahnya? Kan awal itu kan Air masuk. air itu masuk kan ke mulut si ikan. Habis itu di sini tuh lingkungan insang. Di dalam lingkungan kayak di insang tuh ada pembuluh darah. Ini bisa dimakan pembuluh darah. Ini lingkungan tadi yang bakalan kayak Apa kayak oksigen ya dia? mengikat oksigen dan melepaskan CO2. Ada 2 bagian tuh, ada darah kaya oksigen, ada yang darah miskin oksigen. Ada di situ. Ada 2 bagian, perhatikan. Itu darah yang miskin oksigen itu berarti dia tuh akan keluar, dan darah yang kaya oksigen itu akan masuk ke dalam tubuh ke dalam jantung si ikan untuk si ikan itu bernafas. Selanjutnya tuh ada sistem reproduksi dari si ikan yang akan dijelaskan oleh Yasin. Selanjutnya adalah sistem reproduksi. Organ reproduksi ikan disebut juga dengan gonan. Kemudian ikan jantan adalah sepasang testis dengan ciri lonjong, halus, berwarna putih, kekuningan, dan bergantung pada abdomen atau disebut juga dengan dinding rongga perut. Gonan ikan betina berupa ovarium dengan ciri bentuk lonjong, berwarna bening, kemerahan, mirip agar-agar, terletak di dekat usus dan mengisi hampir 2/3 rongga perut. Jantan, testisnya terletak di sini. Terus ada vas deferens dan
Kalau yang betina memiliki ovarium. Di sini terletak oviduk saluran urogenital. Oviduk untuk apa? Oviduk masih ingat fungsi oviduk dalam sistem reproduksi? Apa fungsi oviduk untuk oviduk untuk Sebagai jalur masuknya sperma. sperma, Ya. pembentukan sel telur ya, Dari ovarium. Paradis ya. Baiklah, terima kasih kepadanya. Selanjutnya kita bahas mengenai sistem sirkulasi. Nah, yang dimaksudnya sistem sirkulasi itu adalah sistem peredaran darah pada ikan ini sendiri. Nah, pada ikan itu berbeda dengan manusia. Kalau manusia itu sistem peredaran darahnya itu kan tidak tunggal ya gitu. Karena ada yang darah itu dari bagian tubuh atas, bagian tubuh bawah gitu. Sedangkan pada ikan itu hanya satu kali sistem peredaran darahnya. Atau sistem peredaran darah tertutup dan juga tunggal. Kemudian Pisces itu memiliki jantung hanya 2 bilik saja. Itu makanya dia itu cuma 1 siklus saja. Kalau manusia kan 4 biliknya, makanya 2 siklus ya gitu. Kemudian ikan memiliki 4 kapiler darah sehingga darah mengalir 1 kali ke jantung. Makanya disebut sistem peredaran darah tunggal. Di sini bisa kita lihat teman-teman, sistem peredaran darahnya itu ada jantung, arteri, vena, dan kapiler. Hampir sama pada semua makhluk hidup. Dan di sini kita bisa lihat sini ada bagian arterinya ya, itu yang arteri yang nanti membawa darah yang mengandung oksigen. Kemudian ini bodi kapilernya. Yang di sini venanya nanti darah dari luar tubuh ikan yang tadi kita bilang itu berkaitan dengan respirasinya. Ketika ikan mengambil jadi kan kalau respirasi dia itu juga berkaitan dengan pembuluh darah karena dia mengikat oksigen yang nanti oksigen itu kan juga dibawa ke darah ikan ini sendiri melalui arteri gitu. Kemudian bermuara sampai ke kembali ke vena. Dari sini berarti penghubung antara arteri dan juga vena pada ikan itu disebut dengan pembuluh darah kapilernya. Jadi setelah dari arteri kemudian kapiler ini kembali ke vena dan dikeluarkan lagi dan kemudian terjadi perputaran sirkulasi darah gitu. Selanjutnya ada sistem ekskresi dari ikan yang akan dijelaskan oleh Anca. Bisa. Terima kasih moderator. Jadi di sistem ekskresi ini ikan tuh menggunakan insang, jantung, sama kulit. Seperti yang dilihat di sini, air itu masuk secara osmosis. Jadi osmosis itu adalah dia tuh kayak difusi, pergerakan air melalui membran yang sebagian permeable dari area dengan konsentrasi air yang tinggi ke rendah. Jadi permeable itu pori-pori. Terus Coba jelaskan mana yang osmosis, mana yang difusi, mana yang masuk, mana yang keluar. Masuknya kan dari sini. Nah, yang masuk apa tuh? Masuk ke Air, mesin. berarti itu air osmosis ya, tekanan dari rendah ke tinggi ya. Sekarang Itu dia dikeluarkannya kalau secara difusi ini dia lewat kulit. apa itu? Garam ya. Ya. Pengeluaran garam dari dalam tubuh keluar Kalau tubuh ya. difusi ini mengalir atau berpindahnya suatu zat Garam dalam pelarut dari Hmm. konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. rendah. Nah, itu habis dari sini kan dia keluarnya dari sini. Jadi di sini tuh ada yang namanya sistem urogenital. Jadi urogenital tuh adalah gabungan dari sistem gen sama sistem urin. Jadi tempat keluar urinnya di sini, tempat keluar sistem Apa? gennya di sini juga gitu, kayak dia ngelahirin dari Genetik. sini juga ngeluarin keluar. Jadi habis dari sini kan ada yang keluar dari sini, ada yang keluar dari sini gitu. Terus ginjalnya juga ikut bekerja di sistem ekskresi. Kembali ke moderator. Terima kasih kepada Anca. Jadi sistem koordinasi ini yaitu sistem yang berkaitan dengan yang mengatur pergerakan pada ikan. Nah, sistem koordinasi ini
diri atau di dalamnya itu mencakup saraf ya, saraf pusat dan juga sistem hormon. Yang mana sistem saraf pusat itu terdiri dari otak dan medula spinalis. Yang otak ikan itu dapat dibagi, yang di dalam otak ikan itu saraf-sarafnya itu dapat dibagi menjadi 5, yaitu ada telencephalon, diencephalon, mesencephalon, metencephalon, dan myelencephalon. Jadi 5 bagian saraf ini itu bagian-bagian penting yang terletak di otak ikan yang berfungsi mengatur sistem koordinasi atau pergerakan pada ikan. Yang pertama itu saraf atau bagian telencephalon. Mengandung asam lemak yang tak jenuh. Yang kedua ada kulit ikan dapat disamak dan dibuat kerajinan. Kayak disamak tuh kayak di kulitnya tuh dibuka apa? Diolah, habis itu Dikeringkan ya, kayak gitu. Habis itu yang terakhir tuh dapat dapat dipelihara sebagai ikan hias. Dan contoh-contoh Pisces tuh, contohnya tuh ada hiu putih atau presentasi kami. Apakah ada yang mau ditanyakan? Satu tentang reproduksi. Tadi kan hermafrodit. Bukannya hermafrodit itu dalam satu tubuh ada dua alat kelamin. Tadi dibilang itu ikan tuh bukan memiliki hanya memiliki satu alat kelamin. Kenapa dibilang hermafrodit? Bukannya hermafrodit itu dalam satu tubuh atau spesies ikan tuh memiliki 2 alat kelamin. Kasih aku atas pertanyaannya. Ada Pisces ini kan ada Chondrichthyes. Ya, Chondrichthyes, Ustaz. Dalam buku ini disebutkan kalau karena tidak memiliki gelembung renang, hiu harus terus berenang sekalipun dalam keadaan tidur agar dapat terus mampu. Memang ada ikan tidur, Ustaz? Mana? Bagaimana ikan tidur ya? Ya. Ada ikan yang bisa menembakkan air Apa? dari mulut. Nah, dia namanya kita pencari Acerfish. Ya, Acerfish. Acerfish. Jadi organ apa yang bisa yang bisa menembakkan air di dalam tubuhnya? Sama kayak paus. Organ mulut. Apa nama organ yang bisa di dalam kasih pertanyaannya Gepi. Sekian presentasi dari kami. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah.